Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Habsyi, bidang studi manajemen kelas CD. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil transaksi perusahaan yang bernama Nusaling Konsultan untuk periode November sampai Desember tahun 2025. Transaksi bulan November tahun 2025, tanggal 1 November, pemilik Ayu menyetor modal awal ke bank sebesar 30 juta rupiah. Transaksi ini menambah kas di bank dan meningkatkan modal pemilik dalam perusahaan. Pada tanggal 5 November, perusahaan membeli tanah secara tunai sebesar 22.500.000. Hal ini menyebabkan kas berkurang, namun aset tetap berupa tanah bertambah. Pada tanggal 10 November, perusahaan membeli perlengkapan secara kredit sebesar 1.500.000. Artinya, aset perlengkapan bertambah dan perusahaan memiliki kewajiban atau utang usaha sebesar nilai tersebut. Pada tanggal 18 November, perusahaan Nusaling menerima honor jasa secara tunai sebesar 8.200.000. Kas bertambah dan pendapatan jasa juga meningkat. Pada tanggal 30 November, perusahaan membayar beban-beban sebagai berikut. Ada beban upah 2.400.000, beban sewa 900, beban utilitas 520, beban lain-lain 300. Jadi total beban yang dibayarkan secara tunai pada bulan November tanggal 30 tahun 2025 sebesar 4.120.000. Pada tanggal 30 November, perusahaan melakukan pembayaran utang kepada kreditor sebesar 1 juta. Kas berkurang dan utang usaha juga menurun. Pada tanggal 30 November, dilakukan penyesuaian perlengkapan dari jumlah awalnya 1.500.000 tersisa 600. Jadi perlengkapan yang sudah terpakai adalah 900 rupiah yang dicatat sebagai beban perlengkapan pada bulan November tahun 2025. Pada tanggal 30 November, pemilik perusahaan yaitu Ayu melakukan FRIP atau penarikan untuk uang pribadi dari kas perusahaannya sebesar 2.200.000. Transaksi ini mengurangi kas dan modal pemilik. Lanjut ke transaksi bulan Desember. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan membayar premi asuransi komprehensif sebesar 2.760.000. Untuk jangka waktu 1 tahun pada tanggal 1 Desember tahun 2025. Transaksi ini dicatat sebagai asuransi dibayar di muka, yaitu aset lancar yang akan diamortisasi setiap bulan. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan membayar sewa kantor untuk bulan Desember sebesar 900 rupiah. Transaksi ini merupakan beban sewa bulan berjalan. Itu yang bisa disebut disingkatnya sebagai beban sewa. Pada tanggal 1 Desember, perusahaan menyewakan tanah kepada toko sebelah selama 3 bulan, yaitu dari bulan Desember tahun 2025 sampai bulan Februari tahun 2026, dan menerima pembayaran tunai sebesar 450.000 di muka. Uang tersebut dicatat sebagai pendapatan diterima di muka. Pada tanggal 4 Desember, perusahaan membeli peralatan kantor secara kredit dari PT Pratama Jaya, yaitu sebesar 2.100.000 rupiah. Aset peralatan bertambah
dan timbul utang usaha baru. Pada tanggal 6 Desember, perusahaan membayar iklan baris sebesar Rp200. Transaksi ini dicatat sebagai beban iklan bulan Desember tahun 2025, atau yang bisa disebut beban lain-lain. Pada tanggal 11 Desember, perusahaan membayar utang kepada kreditor sebesar Rp500. Kas berkurang dan utang juga menurun. Pada tanggal 13 Desember, perusahaan membayar gaji karyawan untuk 2 minggu sebesar Rp1.050.000. Transaksi ini dicatat sebagai beban upah. Pada tanggal 16 Desember, perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar Rp3.400.000. Pendapatan jasa secara piutang sebesar Rp1.900.000. Jadi total pendapatan jasa periode tersebut adalah Rp5.300.000 bila misalkan yang hasil pendapatan jasa Rp3.400.000 dan pendapatan jasa Rp1.900.000 itu digabung, jadi totalnya adalah Rp5.300.000. Pada tanggal 20 November, perusahaan membayar sebagian utang kepada PT Pratama Jaya sebesar Rp1.000.000. Kas berkurang dan sisa utang tinggal Rp1.100.000. Pada tanggal 21 Desember, perusahaan menerima pelunasan piutang dari pelanggan sebesar Rp700. Kas bertambah dan piutang berkurang. Pada tanggal 23 Desember, perusahaan membeli perlengkapan secara tunai sebesar Rp1.600.000. Aset perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Pada tanggal 27 Desember, perusahaan membayar gaji 2 minggu sebesar Rp1.350.000. Dicatat sebagai beban upah. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan membayar tagihan telepon sebesar Rp340.000 dan tagihan listrik sebesar Rp260.000. Bila misalkan ini digabungkan, jadi total beban utilitas sebesar Rp600.000. Transaksi ini bisa disebut sebagai beban utilitas bulan Desember tahun 2025. Pada tanggal 31 Desember, perusahaan menerima pendapatan jasa secara tunai sebesar Rp3.150.000 dan mendapatkan pendapatan jasa secara piutang sebesar Rp1.250.000. Jadi total pendapatan jasa pada paruh kedua bulan Desember ini dan pada tanggal 31 Desember ini sebesar Rp4.400.000. Dan yang terakhir, pada tanggal 31 Desember, pemilik perusahaan yaitu Ayu melakukan penarikan pribadi atau yang disebut PRIP sebesar Rp2.300.000. Kas dan modal pemilik akan berkurang. Sekian.